Indonesia. Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Listeners, untuk Anda yang mungkin aktif ya dalam dunia saham ataupun investasi, pasti mengenal satu sosok yang menjadi idola banyak orang, yaitu Warren Buffett, yang merupakan salah satu investor terhebat sepanjang dunia, yang dimana juga punya sebuah perusahaan ya, Berkshire Hathaway, yang telah juga menjadi satu pengelola investasi terbesar sejak Buffett mengambil alih perusahaan ini tahun 65. Terus bagaimana sebenarnya cara Buffett untuk bisa hidup dengan sukses ya, sejak lahir sampai dengan sekarang, Small Listeners, namanya itu selalu menjadi idola banyak orang. Dan pada pagi hari ini kita juga akan belajar banyak dari sosok Warren Buffett. Seperti biasa dalam Smart Business Talk, ada Audrey Juana di jam 7 sampai dengan jam 8. Seperti biasa bersama juga dengan Mbah Dahsyat kita, ada Pak Tung Desem Waddingin. Pagi Pak Tung. Selamat pagi Kak Audrey, selamat pagi juga Smart Listener seluruh jagat raya yang saya cintai. Yes. Tapi Valentine dulu Pak Tung, gimana hari ini? Sudah bikin cita kah hari ini? Oh sudah pagi-pagi sudah ihi sama istri. Wah apa itu? Oke. Dan juga karena bentuk cinta kita pada Small Listeners pagi hari ini, kita juga ingin share gitu ya, Pak Tung ya, 3 aturan hidup dari Warren Buffett untuk hidup sukses. Tapi mungkin kalau kita bicara tentang Warren Buffett, orang-orang ya sudah familiar gitu ya dengan nama yang cukup besar ini gitu di seluruh dunia. Ya. Kenapa nih kita harus belajar dari Warren Buffett sebelumnya, Pak Tung? Ya, jadi sebetulnya begini, tidak semua orang hebat punya prinsip-prinsip hebat. Loh. Ya. Kok bisa? Ya karena dia hebat di bidang tertentu, belum tentu di dalam kehidupannya yang lain. Tapi layak kita pelajari khususnya di bidang-bidang yang dia hebat. Nah, ternyata Warren Buffett itu punya rule of life juga yang membuat orang, dia bilang bahwa akan membuat orang bisa sukses. Yaitu dia menceritakan bahwa ada 3 prinsipnya. Nanti kita belajar ya banyak-banyak prinsip-prinsip orang dahsyat di dalam kehidupan ini seperti apa. Contohnya begini. Jadi kalau kita itu tidak mempunyai prinsip, nih, ketika Anda mempunyai pilihan, Anda akan menebak hasil. Mana hasilnya yang lebih bagus? Saya jujur atau tidak jujur? Ada teman nyuri misalnya begitu ya. Teman nyuri, ceritakan nggak ya? Laporkan nggak ya? Yuk, mari dijawab silakan. Lapor atau enggak? Ayo Kak Audrey. Kalau nyuri, kadang kita tergantung orangnya ya Pak Tung ya? Oh, orangnya sudah bantu Kak Audrey. Jadi bahkan ini Om yang sudah membesarkan Kak Audrey gitu ya. Zaman dulu, waduh membesarkan, nyekolahkan dari kecil. Terus gimana? Mungkin laporkan kali ya Pak Tung ya, karena kasihan juga nanti ini loh, bahwa orang ini ceritanya yang membesarkan Kak Audrey loh. Ini gimana nih kalau dilaporkan terus kemudian yakin lapor nih? Agak bingung nih Pak Tung nih. Anda akan bingung. Itu karena relatif toh. Karena Anda tergantung situasi. Tergantung situasi dengan tergantung kondisi yang Anda tebak nanti. Jadi hasil yang Anda inginkan sama kondisi itu. Nanti kalau saya lapor, Om saya dipecat, saya jadi malah berdosa ini. Jadi, padahal kalau lapor Anda sendiri yang dipecat mungkin nggak? Bisa jadi karena situasi we never know. Kok bisa? Karena bosnya juga tidak jujur. Wah ini kok ada orang sama-sama tidak jujur dilaporkan, nanti saya dilaporkan. Mending orangnya ini saya pecat dulu. Bisa ya? Ya, bisa. Diperhatikan Bapak Ibu. Jadi dalam kehidupan itu kenapa kok kita tidak melakukan do what it right gitu ya. Jadi karena kita menebak hasilnya, karena kita menduga-duga situasinya beda. Kalau orangnya ini bencek gitu ya, sudah nyebelin, nyuri, laporin sekalian. Lah orang ini Om yang berjasa ya jangan dilaporkan. Lihat tergantung situasinya. Terus kemudian tergantung nanti kalau saya laporkan jadi bagaimana hasilnya, kita nebak-nebak. Nah, dalam kehidupan itu kita seringkali bingung mengambil keputusan karena tadi kondisinya berbeda-beda. Terus kemudian situasinya kan berbeda. Terus kemudian satu kali juga yang namanya hasil yang kita tebak beda-beda. Nah, itu kita akan dalam mengambil keputusan itu kita akan bingung. Seringkali padahal dalam hidup itu kamu bangun atau tidur lagi, kan gitu ya. Mau mandi atau ngopet, enggak usah mandi ya. Berangkat lebih awal atau berangkatnya rada kalem-kalem nanti aja misalnya begitu. Nah, ternyata jadi kita akan hidupnya jauh lebih enak kalau kita mengambil keputusan sesuai dengan prinsip-prinsip yang kita punya ini. Gitu ya. Nah, prinsip-prinsip itu tadi
Nah, kita bisa belajar dari mana? Dari orang-orang yang sudah kita anggap sukses di bidangnya. Yes. Sekali lagi, orang yang sukses di bidangnya A, belum tentu dia sukses di bidangnya B. Dan mungkin juga dia mengajarkan sesuatu hal yang baik, tapi dia sendiri tidak menjalankan. Tidak apa-apa, ya. Maksudnya tidak apa-apa itu apa? Ya kita belajar prinsipnya yang baik. Seringkali kan, ya, yang ngajari sendiri nggak praktek, nggak mau ikut. Loh, padahal yang diajarkan baik nggak? Baik. Ya kalau baik ya diikutin ajarannya, nggak usah ikutin orangnya. Benar Pak Tung. Gitu aja kok repot gitu loh ya. Jadi itu problem orang ketika mengkultus individukan orang. Ya. Ketika mengkultus individukan orang, mendewakan orang, menuhankan orang, even pemuka agama, dia bukan Tuhan toh. Benar. Nah, bahkan kemarin saya diskusi dengan Pak Nisar, begitu ya, Pak Nisar itu salah satu direktur atau corporate secretary dari Run System. Run System itu adalah salah satu perusahaan yang mana IPO saya jadi komisaris kan begitu ya. Nah, kita bahas pada waktu itu tentang satu yang namanya orang kalau yakin 100% itu seringkali adalah halusinasi. Karena itu konsisten. Bahkan dia ngomong, lah ini kan agama bagaimana? Nah, itu kalau Pak Wahyu Hidayat, komisaris utamanya Run System, dia bilang dia dulu direktur utama Pelita Air ya, terus kemudian dia direktur di SGS, kemudian dia komisaris di satu yang namanya Citibank, jadi terus salah satu komisaris orang hebat, orang menurut saya wise gitu ya. Jadi dia bilang, Pak tuh yang namanya agama itu tafsir loh. Maksudnya tafsir Pak, loh kan setiap ayat bunyinya begini, yang nafsirkan sendiri-sendiri. Loh kan enggak boleh ahli tafsir. Loh, ahli tafsir itu pun kan sendiri-sendiri, tetap beda masing-masing. Lihat di satu agama ada ayat yang saling bertentangan, dia bilang gitu ya. Jadi ketika bertentangan A dan B, kan tergantung situasi dan kondisi saat itu. Jadi tergantung tafsirnya. Nah kalau Anda mengkultus individukan orang ngomong Anda anggap benar 100%, yang terjadi dua hal, gitu ya. Satu, apapun yang diomong Anda jalankan, Anda sudah tidak pakai logika lagi. Nah, kalau Anda yakin 100% kan enggak mau tabayun, enggak mau ketemu buka ini asalnya dari mana, yakin 100% kamu mesti salah. Jadi enggak mau istilahnya ketemu untuk saling buka sumbernya, lihat sejarahnya, lihat begini, enggak mau. Masa bodoh, gelap matanya. Yang kedua, ketika tokoh idola Anda melakukan hal yang mengecewakan Anda, maunya mengecewakan itu bukan berarti belum tentu dia salah, something yang dia langsung apapun yang diomong Anda anggap salah, Anda tidak mau nurut lagi. Tidak percaya lagi, istilahnya kecewa. Kayak zaman dulu Agim menikah lagi. Apa salah dia menikah lagi? Enggak juga. Gitu. Namanya diizinkan, istrinya pertama mengizinkan secara ini sah boleh, tapi dasar emak-emak, the power emak-emak, masa bodoh, pokoknya kontrol. Terus semua omongannya dianggap salah, padahal enggak loh. Tetap wisdomnya tetap wisdom. Nah, jadi ini sebelum saya share tentang Warren Buffett, nanti tentang Long Holtz, tentang prinsip-prinsip dalam kehidupan, yang ngomong mungkin tidak melakukan so what, tapi yang paling penting prinsipnya bagus, kita pegang. Cocok dulu nggak ini gitu ya? Nanti mengkultus individukan gitu ya, Nah, di dalam prinsip-prinsip ini, ketika Anda dalam hidup seperti sungai ke kiri ke kanan, akan berakhir di tempat yang berbeda. Anda misalnya lurus atau belok kiri atau belok kanan. Daripada Anda nebak situasinya melihat sepanjang ini, ya bisa sih tetap situasi akan tidak mau berpengaruh. Tapi kita lebih pegang kepada prinsip-prinsip yang ada di dalam hidup ini. Nah, Warren Buffett ada 3 rule untuk orang hidup sukses. Kita tahan dulu ya, Patung ya. Kita tahan dulu. Kita break dulu ya. Oke, dan pastinya small listeners yang bergabung juga boleh sharing ya, ataupun mungkin bisa berbagi kira-kira hal-hal positif apa sih dari Warren Buffett yang bisa Anda pelajari gitu ya. Silakan di 0812 11 12 959, kita akan jeda saat, tetaplah bersama kami. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Spesial di Hari Kasih Sayang, Smart FM akan bagi-bagi hadiah di tanggal 13 dan 14 Februari 2023 dalam The Melody of Love. Nantikan hanya di Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Banyak cara mendengarkan Smart FM. Mau cara konvensional atau kekinian?
Tinggal pilih. Smart FM bisa Anda dengarkan melalui aplikasi Joox Music. Kapanpun dan dimanapun, Smart FM ada bersama Anda. Smart FM Business and Inspiration, part of Kompas Gramedia Radio Network. Smart listeners, ingin mengatur bisnis jadi lebih mudah? Tabungan BRI Britama Bisnis solusinya. Tabungan BRI Britama Bisnis tanpa biaya administrasi, limit transfer tinggi, sesama BRI hingga 50 miliar dan pencatatan transaksinya detail. Buku rekening tabungan BRI Britama Bisnis sekarang juga melalui aplikasi Brimo di Play Store dan juga App Store. Untuk kemudahan bertransaksi, gunakan eBiz, Internet Banking Bisnis BRI, di mana atur keuangan dan transaksi bisnis Anda jadi lebih mudah, mulai dari kelola payroll, tagihan, limit transaksi lebih besar, serta transaksi dengan soft token. Segera buka tabungan BRI Britama Bisnis via Brimo kapan dan di mana saja. Info lengkap hubungi kontak BRI di 14017, kunjungi bri.co.id atau follow Instagram @bankbri_id. BRI merupakan peserta penjamin LPS dan berizin serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Oke, Smart listeners, kembali dalam Smart Business Talk pagi hari ini masih bersama dengan Pak Tung Desem Waddingin. Kita membahas tentang 3 aturan hidup dari Warren Buffett yang pastinya bisa semoga ya kalau diikuti dengan baik gitu ya Pak Tung ya. Kita juga bisa mengikuti kesuksesan dari Warren Buffett gitu. Nah, tadi Pak Tung mengatakan ya bahwa mungkin dari setiap sosok idola-idola kita ada hal yang positif, ada yang negatif, tapi jangan diikutin yang negatifnya, ikutin aja yang positifnya ya. Karena pasti kan berdampak baik juga untuk kehidupan kita karena sudah terbukti ya, sukses gitu ya, Patung ya. Nah, kalau dari Warren Buffett sendiri, seperti apa sebenarnya aturan hidupnya sehingga kita bisa pelajari di pagi hari ini, Patung? Silakan. Ya, jadi Warren Buffett gitu ya. Jadi kalau kita mau belajar itu, kita akan jadi perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Jadi saya akan kerangkanya dulu, 3 itu apa saja. Kemudian kita akan ulangi, jadi satu-satu kita bahas begitu ya. Nomor 1, Warren Buffett itu mengatakan bahwa set standar baru dalam kehidupan Anda. Ya, yang kedua, cari mentor. Yang ketiga, pertahankan reputasi Anda at all cost. Ya. Nah, nomor 1, set standar baru dalam kehidupan kita. Segala macam perbaikan dalam kehidupan itu karena kita menginginkan satu hal yang ya standar baru kita. Okay. Anda kaya raya, Anda tidak kepengen rumah baru ya, tidak dapat rumah baru, tidak kepengen. Anda butuh standar baru begitu ya. Tahun baru, Anda tidak punya standar baru ya hidup baik-baik saja gitu ya. Kayak saya ini sedang berada di rumah baru, saya ngomong sama istri saya, sama keluarga saya, ini rumah baru itu ya semoga membuat kita damai sejahtera. Jadi kita punya sikap-sikap baik yang lebih membuat diri kita damai sejahtera gitu ya. Dan benar-benar membawa kedamaian dan kesejahteraan. Kesejahteraan itu kan jadi makmur materi, sehat jasmani rohani, terus kemudian juga damai di hati, damai di pikiran, gitu ya, tentram di jiwanya. Nah, itulah mohon doa ya, gitu ya, Kak Audrey. Amin, amin, Patung. Yes, nah tentu saja. Jadi Anda punya set standar baru dalam kehidupan Anda yang apa? Kalau Anda punya standar baru kehidupan yang membuat Anda jadi lebih baik, di langkah yang nomor 1 ini tadi, rule nomor 1, ya Anda belajarlah ilmu-ilmu serta karakter yang membuat Anda sampai ke sana. Saya ulangi ini versi tambahan Tung Desem Waddingin gitu ya. Oke. Dari ini jadi versi tambahan, jadi ketika Anda set standar baru, oke, saya standar baru ini, saya punya karakter dan ilmu atau istilah kompetensi apa yang harus saya pelajarin. Saya harus punya karakter seperti ini, lebih sabar. Oh, saya punya karakter yang lebih toleran. Oh, saya punya karakter yang tangguh pada waktu mengejar sesuatu hal. Oke, silakan. Terus kompetensinya, oh saya harus ahli marketing. Silakan. Oh, saya harus ahli mengelola keuangan. Oh, saya harus ahli investasi. Yes, Anda harus ahli apa? Kompetensi dan karakter ini yang membuat Anda set standar barunya, bukan hanya sekedar set standar barunya, tapi bisa mencapainya. Dan ketika Anda set standar baru, perubahan mulai ketika Anda ambil keputusan. Keputusan apa? Not another day, not another minute, not another second, now. Itu yang seringkali Agim yang cerita 3M-nya itu luar biasa gitu ya. Jadi mulailah dari kita
mulai dari yang bisa, ya maksudnya dari yang kecil gitu ya, mulai dari yang bisa, mulai dari kita, dan mulailah sekarang. Itu kan keren banget 3M-nya itu. Iya. Yang bisa ya mulai dari kita, ya sekarang. Yang bisa, yang bisa apa? Yang tidak bisa tidak usah dikerjakan. Jadi santai aja. Nanti kalau sudah bisa silakan. Tapi kalau bilang tidak bisa, yang bisa apa? Jadi juga jangan gini gitu ya. Itu luar biasa. Yes, oke. Oke. Nah, ini sebelum kita lanjut ya Pak Tung ya, ini menarik nih bicara tentang standar kehidupan. Kadang kita kan punya banyak standar gitu ya dalam kehidupan gitu ya. Kita ingin yang baru-baru terus, tetapi yang lama-lama mungkin belum sempat realisasi. Nah ini dalam men-set gitu ya standar yang baru ini, apakah kita sudah harus melalui yang lama dulu nih Pak Tung? Karena jangan sampai nih bikin terus gitu ya, ternyata nggak terrealisasi seperti itu. Gimana tuh Pak? Bahkan kalau kita itu istilahnya acquire new habit gitu ya. 1 bulan, 1 atau 2. Jadi 1 tahun Anda punya 12 new habit. 3 tahun kemudian, wah Anda hidupnya berubah bumi dan langit. Cuma sayang kita secara kehidupan itu, kita tidak membiasakan. Loh Pak, yang sudah lama itu belum terbiasa, boleh nggak kita tinggalkan? Silakan. Kalau itu not really important, bukan hal something yang penting sekali, silakan tinggalkan, tidak apa-apa. Dengan rela, dengan ikhlas, tidak usah dipikirin. Tapi Anda set a new standard yang dimana Anda memang betul-betul jadi lebih baik. Ayo. Dan kemudian, kebiasaan apa yang dibutuhkan tadi? Ilmu apa yang dibutuhkan? Karakter apa yang dibutuhkan? Karakter kompetensi apa yang dibutuhkan untuk supaya Anda set a new standard? Nah, jurus kedua dilakukan. Cari mentor yang berhasil di bidang sana, atau mentor yang berhasil mendidik muridnya berhasil di bidang yang sana. Yang kedua kan cari mentor gitu ya. Warren Buffett dia cari mentor-mentor, dia cari jadi Benjamin Graham, jadi yang ini Philip Fisher, jadi ternyata Warren Buffett itu punya mentor, punya partner yang bisa mendampingi dan melengkapi dia. Termasuk Charlie Munger, duetnya mereka. Charlie Munger itu orang yang menjaga karakter. Jadi ketika Warren Buffett mau menggoreng-goreng saham, mau apa gitu, Charlie Munger no. Jadi dia tiang pancangnya Warren Buffett, Charlie Munger, untuk membuat dia jadi hari ini untuk mempertahankan reputasinya at all cost. Yang ketiga. Jadi jurus yang kedua, cari mentor ini berkali-kali saya sampaikan. Kayak tadi toh, kalau kita mengkultus individukan orang, itu membuat kita ketika orangnya salah, kemudian kita kecewa atau tidak salah tapi mengecewakan kita, terus kita tidak mau belajar prinsip-prinsip kehidupannya dia yang baik. Ilmu-ilmunya dia yang baik. Padahal enggak, kita tidak boleh mengkultus individukan orang, karena orang manusia biasa. Walaupun jauh dia lebih baik dari kita, dia tetap bukan Tuhan gitu loh. Jadi ya kita tetap harus ada, mau tabayunnya, mau tanya kepada orang lain, tidak boleh dibuat buta. Sudahlah percaya sama aku, tidak usah nanya sama yang lain, boleh aja silakan. Bahaya tuh, nanti halusinasi no ya. Iya benar. Nah, cari mentor, kali lagi tidak semua mentor tuh hebat di satu bidang, belum tentu hebat di bidang yang lain. Ya sudah kan dia manusia biasa. Dia manusia biasa, jadi tidak perlu dimasalahkan ya, karena dia memang sudah punya masalah. Kisah hidup manusia cuma 2 loh. Apa itu Pak? Anda jadi inspirasi atau jadi pelajaran. Tinggal pilih ya, small listeners, mau jadi inspirasi atau pelajaran, seperti itu ya Pak. Untuk satu orang, dia selalu ada sisi yang jadi pelajaran, ada sisi yang jadi inspirasi. Jadi yang inspirasi contohlah, yang jadi pelajaran ya dipelajari, jangan diikuti jelek tadi. Nah setelah mendapatkan mungkin mentor yang tepat gitu Pak Tung, nah ini ada tentang reputasi ya, yang kita tahu juga ini kalau Warren Buffett ya membangun reputasinya itu sebagai investor yang mungkin aktif gitu di dunia saham dan menginspirasi gitu. Bagaimana cara men-set reputasi ini? Karena kan kalau bicara reputasi itu prosesnya cukup panjang ya, nggak bisa instan. Pak Tung, silakan. Ya, jadi apalagi reputasi yang panjang, sometimes orang yang baik-baik aja dihoakan juga reputasinya bisa runtuh gitu ya. Atau hal kecil, satu kecil ya bisa ini, tapi ya kita hanya bisa sejauh mata memandang, telinga mendengar, membangun reputasi gitu ya. Karena Anda reputasi seperti apapun selalu akan ada yang nyinyir.com. Pasti. Kalau saya cenderung dalam hidup saya lebih baik jadi ya mata lebah lah. Mata lebah? Kita pelajarin ya. Misalnya calon presiden, banyak orang, ini jelek ini kan, saya mata lebah aja deh, yang bagus ini, yang saya tahu ada yang jelek jauh usah diikutin, kan gitu ya. Jadi kayak zaman dulu misalnya Gubernur Jakarta gitu, Ahok menyatakan, jadi harus normalisasi, gitu ya.
Pak Anies Baswedan, enggak, naturalisasi berkelok-kelok enggak apa-apa, bangunin rumah. Terus yang mana yang lebih masuk akal kan gitu ya. Terus yang mana betul-betul menghilangkan banjir. Terus kemudian, kita biarkan orang-orang di pinggir sungai, enggak apa-apa, nanti rumahnya kita buat warna-warni. Saya enggak cenderung itu. Saya cenderung normalisasi, yes. Tapi Pak Anies Baswedan ada yang bagus nggak? Ada. Sumur resapan. Nah, tapi kalau saya bilang bela sumur resapan, wah, ada orang yang langsung menghakimi itu tadi toh. Wah, kamu ikut gerombolan kadrun. Loh ya enggak loh. Saya itu ngikutin sumur resapan sejak sebelum zaman Pak Anies Baswedan. Zaman saya lomba karya tulis ilmiah zaman dulu gitu ya. Ada teman saya di Fakultas Hukum, pada waktu itu dia juara berapa ya? Juara 4 atau juara 5, saya juara 3 waktu di tingkat fakultas. Nah, tentang kebersihan, dia tentang banjir di Bantul yang diatasi dengan sumur resapan. Kalau sudah gini banyak orang ngomong, loh di Jakarta itu sudah turun, dibangun sumur 1 meter kan sudah keluar. Kan tidak semua tempat turun, itu loh menggeneralisasi. Terus kemudian begitu dibangun di atas trotoar gitu loh, sumur resapan di atas trotoar, airnya merasap gimana? Ribut di WA itu. Saya bilang, tutupnya itu di atas, tadi lubangnya di sebelah sini. Ketika dibangun sumur resapan di jalan, loh ini di jalan sekarang jadi retak, jadi amblok. Ya tetap ada pelaksanaan tidak sempurna. Tapi sumur resapan, saya termasuk mata lebah yang istilahnya saya senang membangun sumur resapan. Misalnya event di Puncak ataupun di Bogor, orang selalu kan menyalahkan gini, loh kalau Puncak itu nggak pakai IMB, ya pantesan Jakarta banjir. Selama ada bangunan tanpa IMB, loh enggak tahu ya, bukan masalah bangunan tanpa IMB, terus bangunan tanpa IMB dibulldozer untuk pencitraan gitu ya. Ini sungguh sebenarnya enggak toh. Yang tanpa IMB kalau kita lihat masih bagus, bagaimana begini boleh pasang, tetap dikasih IMB selama tidak mengganggu banyak. Kalau mengganggunya masalah resapan saja, kita denda, harus bangun 200 sumur resapan atau kita rubuhkan. Kira-kira bayar enggak? Bayar. Setiap 25 meter turunkan ke bumi, 25 meter turunkan ke bumi, 25 meter turunkan ke bumi, airnya sampai Jakarta enggak? Wah, pasti enggak. Ya, sudah meresap kok. Setiap 25 meter turunkan 8 meter, terus dibuatin sumur resapan. Sudah enggak. Dari Bogor sama. Ini kiriman Bogor, selalu nyalain Bogor. Kalau dari Bogor 25 meter turunkan ke bumi, kan tinggi tuh. Selalu ngambil hal yang kecil. Enggak mungkin. Jakarta tuh digali 1 meter sudah keluar airnya. Yang sebelah mana? Ada yang 1 meter belum keluar airnya sama sekali. Ada yang pakai mana? Ya tapi sekali itulah Bapak Ibu. Saya kalau sama yang prinsipnya untuk mengatasi banjir di Jakarta, saya senang sekali yang kombinasi 2. Normalisasi, sumurnya di sungai-sungai dilurusin, terus kemudian orang-orang yang tinggal di pinggir sungai itu diorangkan, dikasih apartemen dengan biaya sangat murah, karena banyak yang tidak mau dipindahkan tuh. Kenapa dipindahkan? Kan tidak dapat banjir, malah tidak dapat banjir. Kalau banjir kan banyak yang nyumbang, penghasilan tambahan gitu ya. Ya itu kan ada yang seperti itu. Jadi saya cenderung memang dipindahin, sungai-sungai dilurusin, dibetoni, kasih terowongan yang sudet, yang kalau banjir airnya bisa itu, dan sumur resapan juga dijalankan. Jadi itulah namanya mata lebah. Jadi kita tidak menerima, pokoknya Ahok bagus, pokoknya Anies bagus, enggak lah. Pokoknya Tung Separingin bagus, enggak juga. Pokoknya pemuka bagus, enggak juga. Mungkin dia orang yang lebih bijaksana, banyak hal yang lebih bagus dari yang kita, tapi dengan kita cari mentor dan kita bisa buka mata, buka hati, dan istilahnya kan gini toh, kita dikaruniai Tuhan, istilahnya jadi akal sehat toh. Nah, tapi dikasih iman juga. Tapi kalau iman buta tanpa akal sehat, seringkali Anda menuhankan diri sendiri. Orang yang imannya buta tanpa akal sehat gini, terjun lantai 20, mati hidup, Tuhan pasti menyelamatkan saya. Mati enggak? Mati dong. Enggak, kalau Tuhan bilang hidup. Iya juga. Kalau kita gini. Tapi Anda mulai menuhankan diri sendiri toh. Iya. Anda kan menganggap diri Anda Tuhan dan memerintahkan Tuhan toh, menyelamatkan diri toh. Iya. Katanya kan enggak boleh nyobain Tuhan. Jangan bahaya Pak ya. Kecuali amal katanya. Kalau amal katanya nyobain Tuhan. Amal loh, nanti Tuhan akan balas kamu berkali-kali. Boleh nantangin katanya. Itu boleh nantangin. Yes, kita break lagi ya Pak Tung ya. Nanti kita juga semuanya. Nanti kita akan lanjut lagi nih dengan pembahasan 3 aturan hidup Warren Buffett untuk hidup sukses ya. Seperti apa sebenarnya kategori suksesnya gitu ya. Jangan sampai nih salah nih kebesaran gitu ya ekspektasi kita gitu. Nanti kita akan bahas dan juga bahas beberapa pertanyaan yang masuk. Kita akan jeda saat, tetaplah bersama kami dalam Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung
Desem Waddingin. Pemilik bisnis, apakah bisnis Anda growing tapi kok biaya juga ikut tumbuh sangat besar sehingga profit malah jadi segitu-segitu aja? Jangan-jangan Anda belum tahu ya bedanya growing versus scale up. Yuk kita langsung tanya saja sama ahlinya. Bersama Yonas G. Pauli, seorang entrepreneur, investor, dan juga Global Awards winning business coach. Di Bisnis is Fun bersama Coach Yonas G. Pauli kali ini ada topik penting nih yang mau kita bahas, Coach Yonas. Apa sih Coach bedanya growing sama scale up di bisnis? Bisnis yang growing memang omsetnya bertumbuh, namun biasanya expensesnya juga makin besar. Kalau kita bisa scale up bisnis kita bisa bertumbuh, namun dengan penambahan expenses yang relatively kecil sehingga profit bisa berlipat kali ganda. Bagaimana ya caranya supaya bisnis kita bisa scale up, Coach Yohanes? Anda harus bisa divide to multiply. Artinya, Anda harus tahu bagian-bagian mana dari bisnis Anda yang bisa multiplikasi hasil luar biasa dengan melakukan effort yang relatively minimal. Ada 5 multiplier strategies di bisnis apapun, termasuk bisnis Anda. Lalu strategi-strategi multiplikasinya itu apa saja ya, Coach Yohanes? Beberapa dari 5 multiplier strategi tersebut adalah: 1. Bagaimana membuat bisnis Anda menjadi yang paling dicari di tengah ketatnya kompetisi. Yang kedua, bagaimana mengkonversi calon customer menjadi semakin banyak membeli di bisnis Anda. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan penjualan dengan usaha yang relatif kecil. Dan yang keempat, bagaimana membuat customer loyal dan tidak berpaling ke kompetitor. Jika Anda punya strategi yang relevan di 5 multiplier ini, omset bisnis Anda bisa semakin naik, profit semakin meningkat, sehingga bisnis Anda bisa scale up. Nah, untungnya Coach Yohanes G. Pauli akan meng-coaching Anda langsung agar Anda bisa menguasai the multiplier effect, 5 strategi rahasia untuk multiplikasi bisnis Anda di 2023-2024. Di acara Gratio Live Business Coaching hari Jumat ini, 17 Februari 2023. Ada special price untuk bisa hadir di acara eksklusif ini, tapi terbatas loh, hanya untuk 25 orang pertama. Caranya mudah, telepon saja ke Gratio Practical Business Coaching, nanti tim di Gratio pasti siap menjawab. Langsung telepon ke 021 4587 1017. Sekali lagi, telepon sekarang juga ya ke 021 4587 1017. Atau Anda bisa kirim SMS atau WhatsApp-nya sekarang juga ke Gratio Info Center supaya Anda bisa tetap dapetin harga spesialnya. Formatnya mudah banget, ketik Smart FM, pasti nama, kirim SMS atau WhatsApp-nya ke 0817 17 17 45 45. Jadi cukup ketik Smart FM, pasti nama, kirim SMS atau WhatsApp-nya ke 0817 17 17 45 45. Kalau Anda tahu cara praktisnya, Business is fun. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Waddingin. Oke, Smart Listeners, selamat pagi untuk Anda yang mungkin baru bergabung di Smart Business Talk pagi hari ini. Kami sapa dulu untuk Anda yang ada di Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, Medan, Pekanbaru, Palembang, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, dan kota-kota lain, atau mungkin yang streaming ya dari luar Indonesia. Selamat pagi, semangat untuk melakukan aktivitas dan juga mungkin menerapkan 3 aturan hidup dari Warren Buffett yang kita pelajari pada pagi hari ini ya, Pak Tung ya. Yang pasti semua orang ingin sukses gitu ya. Tetapi definisi sukses ini juga penting untuk kita miliki di awal perjalanan kesuksesan tersebut. Mungkin Pak Tung boleh ingatkan kembali, gimana sih cara kita untuk bisa mendefinisikan sukses itu supaya jalan itu lebih mudah gitu, Pak Tung. Silakan. Ya, kalau bagi saya itu sukses adalah mendapatkan apa yang kita inginkan. Contohnya, kita ingin langsing, dapat jadi langsing. Anda ingin dapat pasangan hidup, ya dapat pasangan hidup. Dapat pasangan hidup yang dahsyat, Anda dapat. Terus, tapi ingat tuh ya, bagaimana kita mendapatkan pasangan hidup yang dahsyat, orang Anda sendiri tidak layak untuk mendapatkannya. Ya kita harus meningkatkan diri. Yes, benar. Hidup ini sibuk mengejar cinta, lebih baik hidup ini sibuk meningkatkan diri, demikian sehingga kita layak untuk dikejar cinta. Bulan Waringin 2023. Quotes Valentine ya, Pak Tung ya. Ya Valentine ini kita akan mengejar cinta ini.
Ini yang penting sekali nih teman-teman semua. Oke. Jadi dalam kehidupan kita, jadi kalau Anda namanya sukses itu mendapatkan yang Anda inginkan. Tentu saja masing-masing sendiri-sendiri loh. Mhm. Jadi langsing, oh sukses. Ya. Saya pengen mempunyai passive income, sukses dapat passive income. Saya kepengen tadi lebih jadi ketua organisasi, sukses. Nah itu sukses itu mendapatkan yang Anda inginkan. Tapi Ya. banyak orang mendapatkan yang dia inginkan, sukses, tidak bahagia. Why? Karena definisi bahagia itu kebalikannya dari sukses. Oke. Saya ulangi ya, definisinya bahagia itu kebalikan dari sukses. Maka banyak orang sukses tidak bahagia. Bahagia. Karena apa? Karena bahagia itu definisinya adalah menginginkan yang sudah didapatkan. Oke. Mhm. Kalau sukses mendapatkan yang dia inginkan gitu loh ya. Iya. Oke. Nah terus bisa nggak sukses dan bahagia? Ya bisa lah. Itu kan masalahnya kan begini. Banyak orang sukses mendapatkan yang dia inginkan, terus dia menginginkan yang lain lagi. Makanya nggak bahagia-bahagia. Pernah tahu gini toh, saya sukses kalau saya dari sini mencapai di sana. Betul? Oke. Ya. Setelah sampai di sana Anda bahagia? Bahagia sebentar. Kenapa? Karena di sana sudah jadi, di sini lagi, boy. Yeah. Ketika di sana sudah jadi, di sini lagi. Ya. Ah. Rumput tetangga lebih hijau, cilaka. Rumput saya lebih hijau, rumput saya sorry. Gitu. Jadi hidup kita kan jauh lebih damai, lebih Oke. tentram, lebih bahagia. Ketika kita sukses dan bahagia. Caranya gimana? Yang belum dapat kita kejar dengan bahagia, kita kejar dengan bersyukur. Dan yang sudah dapat tetap kita inginkan, yang belum dapat tetap kita kejar. Jadi istilahnya bukan saya bahagia kalau di sana, enggak, saya di sini juga bahagia kok. Di sana saya juga bahagia. Makanya di mana-mana hatiku senang. hatiku senang. Nah, itu kan nyanyian yang luar biasa. Iya. Senang dalam kondisi tetap bersyukur dan senang, tetapi Oke. bukan berarti bahagia naif. Kalau orang bahagia naif itu apa? Ya bersyukur aja. Ya. Banyak orang menggunakan kata bersyukur, sudah toh hidup kok enggak bersyukur. Lu kita wajib dong mensyukur, aduh lumayan ya, saya dapat passive income sekian. Tapi set a new standard seperti yang dikatakan Warren Buffett, boleh nggak? Boleh dong. Boleh. Jadi 3 rule dalam kehidupan Warren Buffett itu, nomor 1, set a new standard. Saya tambahin bahwa Anda dengan karakter, kompetensi, dan habit Anda, cari karakter baru, cari habit baru, cari ilmu baru, yang kompetensi baru, supaya Anda bisa mencapai standar yang Anda inginkan. Yang kedua adalah cari mentor, orang-orang yang sudah berhasil di bidang yang Anda ingin berhasil. Atau mungkin orangnya tidak berhasil, tapi murid-muridnya berhasil loh. Ya udah, dicoba dulu ya. Ilmunya tuh, coba tuh. Jose Mourinho, apakah dia pernah jadi pemain bola yang bagus? Enggak, tapi dia pelatih bola yang bagus. Nick Boltieri, tenis, apakah dia pernah juara Grand Slam? Enggak, tapi murid-muridnya juara Grand Slam. Yes. Nah, tapi boleh dong kita cari yang Zidane juga boleh. Zidane itu pemain bola yang juara dunia, yang hebat. Nah, terus kemudian dia pelatih yang bisa membuat Real Madrid back to back 3 kali, luar biasa. Nah, ayo boleh kok. Anda boleh. Intinya pilih guru, tapi ya jadi ceritanya ya cari itu, bukan hanya guru yang sukses, tapi yang menghasilkan murid yang sukses juga. Apakah kembali lagi kalau Anda cari mentor tadi pasti sempurna? Enggak. Nggak usah dikultus individu kan, karakter kompetensinya yang lain yang jelek-jelek, habitnya yang jelek-jelek, karena dia tetap manusia biasa. Jadi kita follow yang bagus-bagus. Kemudian yang ketiga, Anda jaga reputasi Anda. Jadi nama baik sejauh mata memandang, telinga mendengar, hati merasakan, pikiran menganalisa. Ya kalau versinya Warren Buffett ya at all cost. Tentu saja kita tetap bukan manusia yang sempurna, tapi semaksimal mungkin kita bisa menjaga reputasi kita gitu loh ya. Nah ini tadi Audrey bikin polling Pak Tung di YouTube kita ya. Menurut Anda aturan hidup mana yang mungkin sulit dijalankan dari 3 tadi? Ternyata banyak yang merasa kesulitan untuk men-set standar baru dalam kehidupan. Nah mungkin masih banyak yang kesulitan gitu ya untuk bisa peka akan apa sih hal-hal baru yang mungkin harus kita pelajari, harus kita dalami, skill-skill apa yang mungkin sekarang relevan gitu ya di masa-masa yang sekarang kan percepatannya tuh sangat masif gitu ya Pak Tung. Gimana supaya kita bisa peka dan bisa melihat peluang-peluang di sekitar kita jadi standar yang baru? Ya, jadi kita kalau mau set a new standard itu kan ya what you want in this life. Jadi banyak orang itu tidak test cermin. Kalau saya lakukan satu yang test cermin atau be true to yourself, jujur sama diri sendiri. Ini Anda inginkan atau enggak? Rekening Anda isinya segini, Anda inginkan atau enggak? Tapi banyak orang kan membohongi diri sendiri. Self-deception. Tidak apa-apa kok, yang penting bersyukur aja. Oh ya?
Ya. Be true to yourself. Terus ada orang yang gemukan, terus menipu diri sendiri, enggak apa-apa, gemuk yang penting sehat. Be true to yourself, jujur. Anda merenung. Kalau boleh memilih, Anda memilih yang mana? Sama keluarganya apa gitu miskin terus enggak apa-apa, yang penting bertuhan. Loh, boleh kaya dan bertuhan. Boleh, tapi seringkali orang ngomong gitu supaya merasa menang toh. Ya, membenarkan Mosok diri. saya miskin sudah kalah kaya, terus kalah bertuhan, wah kurang bagus loh. Saya bertuhan. Kita anggap orang-orang yang kaya tidak bertuhan. Ya, bahaya. Yang kaya dan bertuhan. Nah, enggak kita pakai dan gitu ya. Ada yang milik enggak apa-apa kok, jadi uangnya dikit enggak apa-apa. Itu kan Anda tidak set new standar karena Anda membenarkan posisi Anda. Dan perhatikan Bapak Ibu. Ruangan terbesar di alam semesta adalah ruangan untuk meningkatkan diri dan meningkatkan manfaat diri. Pelan-pelan ya. Ya. Ruangan terbesar di alam semesta adalah ruangan untuk meningkatkan diri dan meningkatkan manfaat diri. Yang kita lakukan zaman dulu itu yang sudah terbaik. Dari zaman dulu gitu ya, dengan kebijaksanaan kita, dengan karakter kompetensi kita yang terbaik dulu, tapi kita boleh dong set new standar dalam kehidupan kita menjadi lebih baik di bidang apapun yang Anda inginkan. Kalau saran saya minimal tentu saja 7 bidang gitu ya. Apa itu? Nah, Anda set misalnya secara intelektual, ya saya mau belajar kayak anak saya belajar bahasa Korea, lu luar biasa juga. Kemudian ini mau belajar bahasa Mandarin, mau pakai apa? Duolingo gitu ya, Duolingo begini-gini. Saya interesting. Dia belajar banyak hal, banyak new things gitu ya. Jadi yang satu dulunya tuh basket, terus dia enggak mau pingpong karena pandemi. Saya gelarin enggak bisa basket, saya gelarin yang pingpong sama saya. Pada waktu sudah tidak pandemi masuk di kelas dia kan masih ikut basket. Nah, lagi masuk ikut basket, teman-temannya dia kan sudah mulai kalah pingpong, kalau kalah istirahat kalah. Gurunya tahu ini kakaknya dulu juga bagus pingpongnya. Yuk tanding sama juara 1, juara 2-nya di sekolahnya. Menang anak saya, mendadak langsung ikut pingpong kan dapat kebahagiaan sendiri. Jadi latihan nyanyi, kemarin kursus nyanyi juga ya. Jadi secara intelektual Anda apa? Nah, kemudian berikutnya yang kedua, secara sosial Anda kepingin jadi ketua organisasi di sini atau aktif di organisasi di sini atau membantu di sana. Silakan Anda set new standar baru. Kemudian Anda secara fisikal, secara tubuh, mau six pack, ya saya tuh pernah punya cita-cita six pack itu dapatnya 5 pack, jadi lumayan lah. Belum sampai six ya. Oke, kan ya set new standar lumayan. Balik lagi, apa secara fisikal Anda new standar? Saya mau lebih kuat. Yang terakhir ini saya punya standar loh, kan saya punya WC termahal di dunia kan gitu ya. Standar apa saya nih? Saya bisa jongkok. Sudah, ini sekarang sudah jongkok. Dulunya jongkok guling melulu karena WC-nya jongkok. Sekarang WC-nya tak paksa. Waktu WC jongkok saya pegangan. WC termahal toh. Semua saya dikasih WC-nya pakai yang Toto Washlet yang bisa hangat, bisa nyemprot angin, bisa begini. Ini WC saya sembunyikan di kamar saya khusus untuk saya WC jongkok. Jongkok guling. Sekarang sudah oke, jongkok sudah oke. Standar dalam kesehatan Anda kepengen achieve apa? Pengen bisa squat, pengen bisa apa? Ya new standar. Tercapai tidak tercapai silakan gitu ya, tapi set new standar. Nah, terus kemudian berikutnya keuangan. Anda punya nggak standar keuangan? Boleh nggak kalau sudah tercapai Anda set new standar yang lain? Boleh. Boleh nggak Anda menikmati? Boleh. Kayak standar saya hari ini. Untuk mengembangkan boleh nggak? Boleh. Tapi saya meluangkan waktu untuk lebih menikmati. Maksudnya apa sih? Jadi kalau Anda masa muda, belum uang banyak. Uang itu fungsinya cuma 3 tuh. Untuk investasi, untuk amal, sama untuk dinikmati. Kalau masa muda dinikmatin dulu. Wah, ya boleh aja, tetap harus ada yang dinikmati, tetap harus ada yang amal, tapi mestinya fokus Anda secara itu harus investasi yang lebih banyak gitu ya, yang aman dan menguntungkan supaya menghasilkan passive income. Anda tidur pun gini. Kemudian usia menengah, kayak saya kan usia menengah sudah 55 tahun kan gitu ya. Kalau umur saya 110, puji Tuhan nanti semoga minimal dalam kondisi tetap sehat gitu ya, bergairah, saudara-saudara masih hidup gitu, terus anaknya juga panjang umur. Nah, tapi dalam hal ini Bapak Ibu semuanya, kalau Anda masa banyak orang kan kerja terus investasi itu sampai mati tidak pernah nikmati. Saya tetap investasi di umur 55 tetap ada investasi, tetap amal, tapi porsi untuk nikmatinya saya besarkan dibanding zaman waktu muda yang lain. Alokasi uang dan alokasi waktu untuk
menikmati gitu ya. Terus kemudian berikutnya kalau Anda sudah mulai usia senior misalnya gitu ya, 65 tahun ke atas, atau Anda masing-masing silakan tentukan sendiri. Di mana kalau Anda investasinya sudah benar, Anda masa-masa menikmati sudah benar, nanti Anda amalnya yang digedein, investasinya mulai ya dikecili secara persentase walaupun secara angka bisa gede, yang Anda nikmatin mungkin dikecilin, secara angka mungkin bisa sama atau bahkan lebih besar yang Anda nikmati, tapi secara persentase jadi lebih kecil. Tapi yang Anda amalkan lebih banyak lagi. Banyak Nah, lagi. Oke. jadi ini yang Anda istilahnya untuk keuangan. Kemudian untuk Oke, kita tahan dulu ya Patung ya untuk yang nah ya berikutnya. silakan. Sorry banget, kita harus break. Dan juga small listeners, jangan kemana-mana, masih ada beberapa insight menarik ya terkait dengan set standar tadi sampai financial. Nanti kita akan kembali lagi dalam sesi terakhir di Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Duh, bete deh. Masa kontrakan gue minta naik lagi? Padahal kemarin aja atapnya bocor gue yang benerin. Lagian nih, lo kan udah punya penghasilan tetap. Kenapa lo nggak beli rumah aja sih? Pengen sih, tapi gue masih belum ada waktu buat lihat-lihat rumah. Udah gitu harus cari satu-satu. Pusing ah. Lah, kan ada Indonesia Property Expo, pameran properti yang ada ratusan proyek dalam satu tempat. Udah gitu, promo dari masing-masing proyek tuh beragam. Wah serius? Terus promonya apa aja? Nih ya, bebas biaya provisi, administrasi, dan appraisal. Bunga promonya mulai dari 1,99% sampai dengan promo DP 0%. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Nah, pas banget tuh. Kapan acaranya? Tanggal 11 sampai 19 Februari 2023 di JCC Senayan. Kalau lo mau seru-seruan di pameran ini juga bisa loh, karena dimeriahkan oleh Liodra, Kunto Aji, Budi Doremi, dan Idgitaf. Tiket masuknya gratis lagi. Buruan daftar di registrasi.indonesiapropertyexpo.com. Oke, gue fix datang. Gitu dong. Jadi generasi anti ngontrak dengan punya rumah sendiri. Ke distract sebenarnya nggak salah sih untuk buka sosial media ya. Tadi Audrey juga bilang bahwa itu jadi sarana refreshing. Tapi kalau udah jadi kecanduan, itu yang bahaya. Dapatkan informasi terkini di Twitter Smart FM @radiosmartfm. Mindset yang harus dipahami dengan konteks naik kelas bukan yang nggak boleh naik kelas, justru kita harus naik kelas. Tapi kita juga harus melihat bahwa naik kelas itu punya resiko-resiko. Sehingga pemahaman terhadap naik kelas harus dibarengi dengan kematangan. Sekali lagi, @radiosmartfm. Bukan mengelola kegiatan, pagi mau ngapain, siang mau ngapain, sore mau ngapain. Tetapi kegiatan apa yang harus saya lakukan dan disusun prioritasnya. Smart FM, Business and Inspiration. Part of Kompas Gramedia Radio Network. The Melody of Love. Spesial dari Smart FM untuk Anda yang spesial di bulan kasih sayang. Ada belasan tiket Taman Safari Indonesia untuk Anda. Caranya mudah. Silahkan tebak judul dan penyanyi dari lagu romantis berikut ini. Apa judul lagunya dan siapa penyanyinya? Kirim jawaban Anda ke 0812 11 12 959 dengan format nama spasi domisili spasi jawaban. Sekali lagi 08 12 11 12 959. Pengumuman pemenang akan kami siarkan hari ini pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. The Melody of Love with Smart FM. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Oke, small listeners, mungkin di sesi break sebelumnya Anda jadi berpikir-pikir ya, kira-kira standar apa sih yang mungkin diinginkan ya, baik dari sisi kesehatan, dari sisi financial gitu ya, dari sisi mungkin ya nilai rekening kita gitu, tabungan kita gitu ya, Pak Tung. Selain itu ada apa lagi, Pak Tung, yang mungkin bisa kita jadikan indikator ya? Silakan. Namanya kan intellect goal nomor satunya. Oke. Kemudian yang kedua spiritual goal. Spiritual goal. Spiritual ya nanti saya mau naik haji, saya mau umroh, saya mau pergi ke Vatikan, saya mau pergi ke Lourdes, saya mau pergi ke Borobudur. Borobudur kan tempat pusat Buddha juga, tapi
silakan whatever. Jadi kemudian berikutnya sosial, secara sosial Anda bagaimana, terus kemudian secara sosial, secara finansial, secara keuangan, secara physical health, Ya. relationship, oh sudah masuk cari pacar baru. Oke. Oh yes, ya. Sekali lagi ya silakan kalau Anda memang certain standar yang gini. Ya. Sudah menikah ya janganlah gitu Jangan ya. dong. Yang ketujuh, goal apa? Goal namanya goal kesenangan. Oke. Oh, saya mau ke Korea nih gitu ya. Traveling, oke. Mau ketemu Hyubin gitu katanya. Hyubin, oke. Saya mau ketemu Susi Bae. Perempuan itu bisa mirip, teplek kayak Susi Bae. Fotonya bisa sama gitu. Ya, Ya. tapi ya tujuh ini Anda setting a new standard. Oh, silakan. Ya. Loh, tapi kalau bisa standarnya kalau yang konsumtif itu didapatkan dari setelah Anda challenge diri Anda sendiri atau Anda passive income. Maksudnya apa? Sampai passive income saya cukup, saya akan pergi ke Paris, silakan. Kalau enggak Anda challenge, ke Paris butuh berapa sih? Oh, 30 juta. Kalau 1 tahun ini saya bisa deposito ataupun bisa investasi 100 juta, jadi penghasilan saya 200 juta, nanti 30 jutanya saya gunakan pergi ke Paris. Good, itu namanya challenge. Anda challenge, mendapatkan, boleh dong ada istilahnya bukan boros, tapi alokasi untuk senang-senang kan gitu ya. Yes, dahsyat. Oke. Nah, ini ada respon pagi hari ini, Pak Tung. Mungkin aku bacakan beberapa ya. Ini dari Pak Hairul, selamat pagi Pak TDW. Pagi ini hujan dan jujur rada bikin malas kerja, tapi pas dengar Bapak pagi ini penuh semangat, saya auto termotivasi. Terima kasih Pak Tung. Ini dari Pak Hairul ya. Oke, selanjutnya ada dari Ibu Sabrina di Bogor. Selamat pagi Pak Tung, izin bertanya gitu ya. Bagaimana caranya untuk kita bisa sukses seperti Warren Buffett yang juga walaupun dalam tekanan gitu ya, seperti ekonomi dan juga mungkin tantangan-tantangan di sekitarnya dia bisa tetap survive gitu. Mungkin ada pembelajaran yang unik mungkin dari Warren Buffett. Pak Tung silakan. Untuk yang survive ya tentu saja Anda tadi loh, jadi punya kan tadi satu standar Anda punya karakter dan kompetensi yang memang dibutuhkan. Kalau Anda punya karakter, punya kompetensi dan punya habit yang dibutuhkan orang lain, otomatis Anda everywhere di mana ya Anda akan survive gitu ya. Yes. Oke. Di era pandemi, kenapa kok saya masih diuber-uber? Ya karena banyak orang punya properti tidak bisa dijual, cari Pak Tung aja. Oke, semoga membantu ya Ibu Sabrin ya bisa tetap menetapkan standar karena standar ini yang mungkin bisa bikin kita belajar banyak, kita juga bisa apa ya mengelola masalah ataupun tantangan yang ada di sekitar kita ya Pak Tung ya. Oke. Satu lagi mungkin ini kita ke Pak Andre di Semarang. Selamat pagi Semarang. Halo Pak Tung, terima kasih energi positifnya pagi hari ini sangat dahsyat ya katanya gitu. Saya juga ngefans banget sama Warren Buffett gitu ya. Banyak hal-hal yang bermanfaat gitu untuk saya. Tetapi cara dia untuk membangun reputasi menurut saya cukup menarik karena seperti yang dikatakan ya bahwa 20 tahun untuk membangun reputasi, 5 menit untuk menghancurkannya. Nah, ini gimana nih Pak Tung untuk bisa menghadapi reputasi-reputasi yang mungkin buruk yang diciptakan orang-orang di sekeliling kita? Gimana cara kita menyikapinya? Apakah kita harus bikin pembenaran, klarifikasi, atau seperti apa? Silakan Pak Tung. Jadi tentu saja silakan kalau perlu klarifikasi yang di mana, tapi kalau enggak sudahlah biarin gitu ya. Maksudnya biarin itu kayak Pak Jokowi itu luar biasa. Yang penting buktikan gitu ya. Tentu saja ada yang kemakan juga terus jadi musuh dia forever gitu. Tapi Jokowi itu salah satu prinsipnya seperti itu. Kalau saya tuh salah satunya ya kayak satu hari yang namanya McDonald. McDonald itu diisukan bahwa dia pakai daging cacing. Dia briefing seluruh kepala wilayahnya, dia pimpinan cabangnya bahwa tidak perlu konferensi pers, tidak perlu menjelaskan. Ternyata ada kepala wilayah yang di California salah. Jadi dia tetap ngotot harus menjelaskan. Dia konferensi pers. Bahwa kita menggunakan daging sapi yang terbaik dan gini. Jadi malah isunya meledak jadi isu nasional. Langsung omsetnya drop luar biasa karena isu tersebut. Nah kalau sudah drop luar biasa, kalau belum ada efek apa-apa, tidak usah notifikasi. Tapi kalau ada efek, nah baru kalau enggak kan yang namanya reputasinya kan jadi isu gitu ya. Jadi meledak, jadi enggak karu-karuan. Kayak kasusnya Meikarta begitu ya. Jadi yang digugat digugat loh, jadi
yang ributin malah digugat. Betul. Sebenarnya kalau diam-diam baik-baik jadi orang nggak tahu. Sekarang jadi orang semua tahu masalah apa. Gitu loh ya. That's true. Tapi kalau sudah terjadi itu harus dikonferensi pers. Begitu sudah efeknya dramatis, ya harus direputasi ya diluruskan. Caranya diluruskan, dia ngundang para ahli, banyak sekali para ahli. Terus kemudian dilakukan bahwa ternyata gini loh, kalau pakai daging cacing, kita tidak mungkin pakai daging cacing, kan daging cacing lebih mahal. Ya benar. Dan jumlahnya lebih sedikit dari sapi, nyarinya susah gitu loh ya. Kenapa nyarinya susah, mahal, dan gini. Terus akhirnya masuk di akal orang, oke, reda sendiri. Zaman dulu juga sama, ada yang isu, susu ini mengandung babi, wah langsung drop omsetnya. Kalau tidak drop ya diamin aja. Tapi begitu drop, barulah diluruskan, gitu loh. Barulah diluruskan dengan cara bagaimana? Jadi dengan cara satu yang namanya dibawa ulama-ulama meninjau pabriknya, ternyata ulamanya juga minum susu itu, loh, enggak apa-apa, memang ini tidak ada ulama yang terkenal. Lah itu salah satu press release yang bagus. Apalagi zaman dulu ada yang ngomong negatif apapun, saya damai-damai aja. Lu Pak Tung kok enggak bales? Saya bilang, lawong gini loh, kalau buah busuk gitu ya, itu enggak usah dilempari, nanti kan jatuh sendiri. Benar. Buah busuk kan jatuh sendiri. Kita harus bales-balesan, harus perang gitu. Enggak usah, kita damai-damai saja gitu loh ya. Terus kemudian saya bilang, sampaikan ke beliaunya ya yang ngomong negatif-negatif tadi, satu bahwa itu saya sudah screenshot. Oke. Somehow kalau Anda keterlaluan, saya akan jadi undang-undang ITE, penjara tahun kan gitu. Satu itu gitu ya. Karena menyebarkan hoax, menyebarkan begini. Yang kedua, bilang sama beliaunya ya terima kasih. Karena dengan ungkapan beliaunya itu jadi menantang saya untuk jadi lebih baik, menantang saya untuk kerja untuk membuktikan hasilnya lebih baik dan membuktikan jadi dahsyat. Jadi sampaikan terima kasih. Oke. Yang ketiga, sampaikan kayak doa saya bahwa katanya kan beliaunya itu juga jadi pembicara, jadi begini. Semoga yang diajarkan benar-benar bawa manfaat. Gitu loh ya. Nah, ya, benar kan? Iya, benar. Damai-damai saja loh ya. Oh, loh kan enggak usah diributin. Ngapain ributin? Ya, jadi pusing sendiri juga nanti jadi penyakit ya Pak Tung ya. Ya, kalau dia buah busuk jatuh juga, jatuh sendiri. Oke, Pak Tung, rasanya kita harus bungkus perbincangan kita pada pagi hari ini. Yang pasti 3 aturan hidup ini gitu ya. Mulai dari set standar baru, temukan mentor yang tepat, dan juga membangun reputasi ini bisa kita terapkan ya. Ambil sisi positifnya sehingga kita juga bisa berjalan menuju kesuksesan masing-masing. Begitu ya Pak Tung ya. Dan juga listeners, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Mohon maaf apabila ada respon yang belum sempat terbaca. Semoga aktivitas hari ini bisa berjalan dengan lancar, dan jangan lupa bagikan cinta untuk orang-orang sekitar Anda karena hari ini hari kasih sayang gitu ya. Dan waktunya kami pamit. Listeners, saya Audrey Juwana dan Tung Desem Waringin. Kami berdua mengucapkan salam dahsyat. Sampai jumpa. That was Smart Business Talk with Tung Desem Waringin. Brought to you by Smart FM Network.